Damage. Bukan Jadi Xavier ya? iya bukan Xavier. Jadi mereka langsung pengen instant. Mungkin ke arah Clay. Karena Clay yang paling bisa. Tapi menarik ya, memang Kadita sendiri ini bisa counternya secara nggak langsung Om. Karena ketika real world manipulation, dia bebas banget nih untuk maju dengan nantinya rock wave-nya. Dan kita tahu lah damage dari Kadita sendiri. Kemungkinan Kaditanya bisa aja ditaruh di mid lane. Walaupun memang bisa fleksibel Kaja sama Kaditanya. Sistemnya mungkin lebih ke arah kayak dua roamer mungkin ya. Betul, betul. Dua nomor yang memang bisa dipakai ya. Ada kajiannya. Let's see, mari kita berikan dukungan terbaik untuk tim Indonesia. Betul, saat Indonesia, mari kita spam langsung di kolom komentar. Kita melihat semua dukungan yang sudah berada di area venue, lihat dan bahkan di Watch Party Outdoor. Halo Watch Party Outdoor. Halo outdoor. Wow, rame banget tentunya. Semuanya udah siap mendukung tim dari RRQ Hoshi yang membawa nama harum Indonesia. So kita bakal mulai seperti apa untuk di game yang pertama. Mandalore Black Final. Harapan untuk tim Indonesia RRQ Hoshi melawan Eko Filipina dengan drum seperti yang sudah kita lihat tentunya. Wow. Ini dia. Pemain yang benar-benar luar biasa dan Albert dengan pick dari Mantis yang dengan bisa dibilang mungkin imunnya ini ya. Yap. Yang bisa ngebantu dari segi tim lainnya. Apalagi ngincer ke arah backline dari pemain-pemain Eko nih menurut aku juga perlu diwaspadai untuk posisi dari seorang Benikit. Ya, dari Eko mereka langsung ngebersihin cepat ya di bagian tengah karena mereka ingin mobilitas, mereka ingin untuk mengganggu arah dari goalnya karena semakin cepat Matrix jadi semakin sakit nantinya untuk damage dari Skylar di on game. Ya, dan Benikit masih memberikan pressure di area atasnya Skylar. Harus bermain agak sedikit lebih sabar karena ini babysitnya yang dibawakan oleh Fit. Di area atasnya Yawi belum bisa mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Jadi sepertinya dari kedua belah tim akan sedikit bermain lebih pasif, hanya memberikan pop damage aja. Clay harus menjaga sedikit tempo di area midnya supaya tidak terpick off. Tapi sementara terlihat bahwa Clay-nya ini tinggal sendiri. Dan ini itu dia sibuk untuk membuka fusion di bagian lain. Dan Sanford dengan oke, Petrify-nya sudah ke bait. Tidak ada Petrify untuk gitar Sudah menit mulai kedua. dipakai ya. Tapi setidaknya itu bakal ngusir aja sih. Main RRQ Hoshi. Dan Valtiji udah mendapatkan pasif big guy-nya. Yawi masih di level 2. Sementara kali ini dari Sanji pun tidak akan bermain terlalu agresif. Buang Petrify di tangan Eko Filipina. Ini yang harus diwaspadai karena RRQ mereka nggak bawa Purify sama sekali. Benar, dan juga pastinya yang lebih membuat Eko bisa memberikan pressure adalah bagaimana mereka menekan. Ini agar play-nya tidak jalan kemana-mana, ditahan di mid lane sedemikian rupa. Ya, Jadi bantuan ke goldnya lebih tipis dari harus mengandalkan roamernya. Jadi untuk setup di turtle-nya bisa diambil oleh Eko nantinya. oke. Sementara dari pemain-pemain RRQ sih mereka mau mencoba untuk melawan konten satu dua Lane Dragon Form dari seorang Sanford, tapi kalau Tizi berhasil untuk mendapatkan tapi ditukarkan dengan first blood. Main Phoenix berhasil dapatkan oleh Seven. Masih mau lebih timnya kali ini Petrify yang connect dan Finn harus tumbang. Di tangan seorang Sanford ditukarkan Clay. Pertukaran 2 untuk 1 kali ini. Wow. Tim RRQ mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan objektif turtle. Cukup komit sih. Pergerakan dari Eko sendiri menurunkan 4 pemain di arah penonton tadi. Dan sudah dapetin hasilnya maksimal, namun kali ini top lane Zaman Force sudah ke-trigger juga. Dan flicker dari Skylar mau tidak mau harus dikeluarkan. Ya, dan dari kedua, XP dan juga Golden bagi RP Hoshi, mereka menggunakan Furious Hammer mengincar untuk physical penetration. What? Oh no, Yawi. Ini emang ngeselin sih. Kaja tuh ngeselin dengan Ring of Honor-nya ke bawah. Iya, dan itu kerugian yang mahal ya, terutama untuk jungle yang tercuri purple buff-nya yang kedua lagi. Dan kita tahu bagaimana di 5 menit awal ini jungle sangat bergantung dari Chris. Ya, tapi mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu dari RQ Hoshi. Kita pressure kembali di area atasnya. Benny Cutie yang bakal coba di-press terlebih dahulu. Sementara R7 di area bawah mencoba untuk menahan Sanford dengan satu buah Bravers Fighter. Dan ada statistik di mana Eko jadi pemegang pertama untuk total segirnya ya. Bermain lebih objektif untuk Eko Filipina. Banyak banget turtle, isi 35 turtle ya dari sepanjang M4 itu angka yang tinggi banget. Dan kalau kita lihat di arah bottom lane, Petrify bahkan dari Sanford di commit habis. R7 harus tumbang. Burst damage yang begitu perih dari Eko, tapi kali ini Albert mencoba untuk menahan di area bawahnya terlebih dahulu. Satu buah Black Dragon Form di pop up untuk kabur terlebih dahulu dari seorang Sanford, tidak mau mengambil resiko untuk tim fight dengan Albert di area bawah. Ya, dan mau gak mau di sini di Golden Skylar ini harus dibabisin oleh Finn karena
serangan yang dibangun. Ini lihat bagaimana Clay-nya nggak bisa bantu sama sekali buat di atas karena dari minion tengahnya selalu di-clear cepat. Jadi mau nggak mau dia stay di sana untuk dapetin XP dan juga level. Ini mungkin rotasinya dari Arkeologi harus lebih gimana caranya memprioritaskan game Skylar-nya dapetin space yang cukup banyak untuk farmnya. Karena Benny Kitty pun sadar akan hal tersebut. Mereka nggak bawa masker, mereka memang bawa Harit yang dimana late game juga perih banget dengan beberapa item magicalnya. Tapi tentunya kali ini Kartizi dan Nolan Welcome dibuka. Dan bahkan, burst damage dari seorang Sanji. Lap dari belakang tapi total slain. Bayern Phoenix berhasil diamankan tapi Yawi tumbang kali ini Albert. Berhasil dapetin double kill ke arah Kartizi. Dua pemain hilang ditukarkan dengan satu turtle objektif untuk Eko Filipin. Wah, ini dampak yang lumayan besar nih karena Eko butuh banget Yuzok ketika dia mau kontes ke arah Turtle. Oke, Turtle-nya masih bisa didapatkan, namun ada dua member juga yang ditumbangkan. Salah satunya adalah Kanti. Yang ini penting banget, pattern jungle-nya akan sedikit terhambat walaupun Benny Kitty nggak tumbang. Dan untuk Skylar, menurutku selama dia nggak tumbang, nggak ada masalah di bot lane. Oh, benar, tadi saya tadi ya, dia bisa diculik karena adanya Sanji juga. Sanji yang selalu hilang dari minimap dan kalau memang harus dibuka dari area-area rumputnya. Ini sangat-sangat mengandalkan Finn. Dan Finn juga, kalau dia buka, ini kalau ada si Kajanya, ada Divine Judgment yang siap buat narik Finn kapanpun juga. Iya, dan yang ngeselin ya, yang mengerikan dari Eko ini adalah dua Petrify yang tiba-tiba bisa datang. Ya. Dari seorang Sunford dan juga Sanji. Ya dan mari kita lihat, Sabar terlebih dahulu, Yawi. Benar-benar udah di-expect oleh seorang Skylar, tapi itu mahal banget. Dipaksa menggunakan satu buah flickernya untuk mundur daripada ke pick off oleh seorang Yawi. Oh, charge harus mengejar ke arah Benny Kitty. Masih bisa selamat dan tadi defense adjustment-nya cooldown om. Bisa di-dodge dengan flicker. Oke, bisa ternyata. Dan untuk tim fight seperti ini ya, tim fight jangka panjang, RPC dia sudah punya Radiant Armor. Dia sustain dan dia respect. Dia Radiant Armor, dia bukan lebih fokus untuk dapetin still light blast misal atau bahkan dengan anti kuras untuk first itemnya. Karena dia tahu di early game yang bisa ngasih damage to dia ini adalah play. Iya, dan next objektifnya ini berada di atas. Jadi pemain-pemain dari Eko mereka akan main dari area sekitar mid menuju ke area atas, ke area river dari turtle objektif yang ketiga. Sementara Arkew mereka harus sudah mulai siap untuk menjawab inisiasi yang bisa aja dibuka oleh Eko Filipin. Bahkan 3 member nih yang diturunkan ke arah gold lane. Mereka siap banget untuk fight. Tapi RRQ juga nggak kalah siap. Namun di bottom lane ternyata Rockwave lagi-lagi R7 yang menjadi korban. Ngeselin banget combo Sanford dan juga Sanji. Berkali-kali kita lihat R7 menjadi korban kedua kalinya. Dan dengan adanya turtle yang sudah mulai di-poke kali ini. Yawi maju dengan satu buah dipanjat namun Clay bakal coba ditabrak dengan seorang Sanford. Kali back dari komnya di pop up. Alba mencoba untuk bertahan tapi kali ini Sanji menahan dari area midnya. Sehingga membuat Eko Filipin mereka bisa mendapatkan turtle selain by Infinix untuk yang ketiga kalinya. Oh no, harus reset terlebih dahulu. RRQ nggak boleh ngikutin ritme permainan yang sudah dibuat sama Eko sendiri. Sanji selalu berani untuk melakukan trapping. Ketika mereka turun ke arah bottom lane, dua Petrify pun ready di komit demi mendapatkan kill ke arah R7. Ya, dan jalan Sanford ini selalu bisa masuk dari belakang juga. Yuzong dia timingnya dia masuk, dia selalu bisa memberikan impact besar untuk tim ini. Ya, ini informasinya harus benar-benar pasti dari arah Kiyoshi karena R7 yang mungkin bisa jadi target bulan-bulanan dari Eko Filipin. Ini cukup bahaya, tapi Finn coba untuk wild charge maju mengusir pergerakan dari Sanford dan Skylar. Sepertinya harus bertukar lane terlebih dahulu karena sudah kehilangan turret juga tadi di area atasnya. Sehingga akan bermain lebih aman kali ini di area bawah. Tapi sudah melakukan rotasi terlebih dahulu. Tunggu siapa yang bisa diculik terlebih dahulu. Skylar sepertinya akan menjadi target tujuan. Satu punya satu buah Dedonas Welcome. Berhasil ditahan terlebih dahulu oleh Kartizi. Menarik ke arah Skylar. Lihat, Yawi mencoba untuk melakukan conceal. Tapi Skylar berhasil mundur dengan cukup selamat. Wow, mereka nge-zoning doang sih tadi. Mereka mau outer turret yang ada di bottom lane. Dan sekarang sudah didapatkan. Vision yang dimiliki oleh Eko sendiri akan lebih luas. Tengahnya udah hancur dan invasi jungle mungkin aja dilakukan. Ya, tapi itu adalah fast time rotation yang dilakukan oleh Eko. Mereka standby di bawah di area dari Orange Buff. Oke, tapi Kartizi tertangkap kali ini momen demolition di pop up oleh seorang Clay. Sanji mulai datang dari area backline ini. Satu buah burst dari seorang Sanji. Menumbangkan Clay kali ini. Sementara pemain-pemain dari Eko juga kehilangan Kartizi. Pertukaran satu untuk satu. Sejauh ini dari laningnya ini masih bisa dipegang oleh Eko Filipin dengan perbedaan network yang bisa kita bilang cukup jauh di menit ke-8 kali ini. Ya, 4.500 gold difference dan RTC respect 4 physical damager ada anti-curas di mana untuk next item setelah Radiant Armor. Dan misalnya untuk Haritnya dia udah menjadi full damage semua dari Adikanya full damage dan Haritnya juga full damage. Bahaya banget ya. Dan kita tahu bagaimana Eko Kadita ini adalah tim yang selalu berada di dalam tempat. Jadi butuh banget yang namanya
Athena Shield juga misal diromper dari Alpha. Dan mereka nggak bisa sembarangan untuk nyebrang. Lihat posisi dari Eco Philippines dan siap untuk sulit siapa yang bisa sembarangan lewat masuk ke area rivernya. Dan kalau misalkan kita lihat dari ekonomi sekarang juga ini nggak bagus. RRQ nggak boleh terburu-buru. Dengan kalahnya sekitar 4.000 kurang lebih, ini bisa banget nih nanti counter initiate ataupun bahkan Echo yang melakukan initiate terlebih dahulu. Pilihan yang terbaik adalah Skylar yang melakukan split push di bagian top lane. Ini udah pilihan terbaik untuk RRQ sekarang. Ya, ini cukup jauh. Arah Chelsea mereka harus tahan dulu mungkin coba paksain Eco Philippines untuk nge-cancel Lord yang sudah mulai dipok karena posisi Skylar jauh dan dikejar sama seorang Sanford di area atas Benny Cutie. Ngebuka satu buah zaman force kali ini mengusir pergerakan pemain-pemain RQ. Hoshi dan Kartizi masih dengan folklore-nya kali ini sementara Yawi dipanjang semuanya connect. Cara seorang pindah tumbang kali ini dua pemain dari tim Indonesia harus hilang begitu saja. Albert mencoba untuk menahan di area depannya satu buah dengan manipulation dari seorang Play Sanford. Ditahan di area depannya tapi dia terus welcome dari seorang Kartizi mencoba melahirkan R7 dan Albert mencoba untuk bertahan tapi Sanford pun tidak tumbang. R7 terpaksa flicker mundur dan kali Sanji berhasil untuk menemukan R7 dan Albert. Tipis banget masih bisa survive namun harus menukarkan dengan satu buah Lord Flame by UBS Gold di tangan Eco Philippines. Oke, memang dengan posisi yang tadi gak enak banget untuk RRQ sendiri. Dimana Skylar udah tumbang di arah top lane. Yuzongnya udah datang juga. Dan Albert udah nahan dari aura-aura Mortal Coil udah ditahan banget. Namun sayangnya dimajuin sama Yawi dan walaupun defense judgment dikeluarkan oleh Finn ke arah Finn tadi. Tapi belum cukup untuk membuat Albert bisa maju ke kontes ke arah Lord. Ya, dan bahkan Sanford dia masih regen lagi, nggak perlu untuk balik ya langsung ke belakang dan iya, artinya Hoshi sekarang mereka harus bisa melakukan defensifnya dengan adanya bagian yang dipanjangkan nge-delay setidaknya mungkin pergerakan dari pemain-pemain Echo untuk langsung menabrak karena ini masih waktu di bawah menit yang ke-12 untuk best bisa hilang satu lah atau dua maksimal ya. Ini R7 sama Clay lagi bikin ke arah Athena Shield ya. Sementara sejauh ini yang megang baru Finn aja dan Lord kali ini sudah mulai masuk ke area base di area bawahnya. Adi Aras dan Ranford coba untuk mencuri lagi Skylar yang terpisah dari kawanan pemain Arki Hoshi kali ini harus hilang terlebih dahulu. Tiga laning bakal coba diputus bersamaan oleh Eco Philippines dan Lordnya masih bisa ditahan. Albert mencoba untuk menahan pergerakan pemain-pemain dari Eco Philippines di area atas dan tidak akan ada base turret yang pecah. Sementara Kartizi bakal memotong jalan minion di area bawah. Sembari Arki Hoshi mereka harus bermain lebih defensif. Sabar terlebih dahulu menunggu Skylar yang akan muncul dalam waktu 8 detik. Ya lagi-lagi dengan Lord pertama pastinya nggak boleh terburu-buru namun konsil juga sudah digunakan barusan. Mau dipaksa, Eco Esport nggak mau mundur. Dia mau tetap melakukan pressure walaupun memang untuk mendapatkan satu best stars itu susah banget jujur. Ya, apalagi dengan ya Lord yang belum punya charge ya, belum enhance. Jadi masih bakal bisa ditahan oleh Arki Hoshi tapi ya mereka harus bayarkan dengan kehilangan seluruh inner bersama dengan outer turret dari Arki Hoshi sendiri. Ini nggak ada yang instan bisa langsung narik juga sih dari Benar. Arki Hoshi untuk ke arah pemain-pemain Echo. Charge. Oh no, Yawi masih bisa mundur ternyata dengan dash-nya barusan. Lihat Sanford. Dan Sanford juga mengudara dengan Black Dragon Form namun tidak ada target yang optimal. Harus mundur kembali dari keduanya. Itu lihat naga terbang ke atas, udah langsung mundur sih. Ya, apalagi dari Sanfordnya dia udah di level 13 ya, sampai level sama dengan R7 dengan lampu-lampunya dan perbedaan dari gap levelnya, gap itemnya juga 6.700 gold difference. Dengan Kajita, kalau operasinya ada Genius bersama defense wave. Saja dia menggunakan rock wave ini bakal dalam banget untuk jenisnya yang nggak punya defensive item, Athena Shield seperti ke arah Bandage atau bahkan gift-nya juga dari Clay. Ya, posisi mungkin dari Skylar yang perlu dijaga sih, karena 2 kali dia terpick off sendirian. Itu yang justru jadi makanan dari Eco Philippines. Mungkin satu kita notice adalah ketika ada yang jalan sendirian dari pemain Arki Hoshi yang nyusul ke sana adalah Black Dragon Form karena dia punya tambahan movement speed dan juga dia bawa Magnify. Jadi solo kill memungkinkan untuk dilakukan kalau memang sendirian pemain dari Arki Hoshi. Iya, efek sisinya cukup. Skylar cuma punya 1 buah flicker untuk mundur. Escape ke Skylar ini terbatas gitu. Iya dan kalau misalkan lihat defensif RRQ pun masih cukup kuat ya. Namun perbedaan gold nih yang semakin jauh lagi. Lord yang kedua udah spawn. Lordnya ini adalah Lord Enhance. Bisa nabrak. Ini bahaya banget untuk RRQ. Namun untuk kontes juga perlu setup yang cukup bagus. Iya, mereka tapi Finn masuk dengan 1 buah wild charge. Bersama Nafling ke Sanji tumbang. Kali ini 1 buah barrier mencoba untuk menahan pemain-pemain dari Echo. Dan Kartizi mencoba untuk pukul mundur pemain-pemain Arki Hoshi kali ini. Di cancel Lordnya. Sementara Yawi bersama Benny Cutie sudah mulai terlihat. Di depan mata seorang Albert kali ini 5 melawan 4.
tepat. Apakah pemain-pemain dari Konsil. Eko mau coba untuk memaksakan kali ini konsil dibuka. Yawi mencari target yang tepat untuk ditarik dengan Divine Judgment, tapi Sanford sudah diprediksi dengan adanya pergerakan dari R7 kali ini di area midnya. Dipukul mundur terlebih dahulu, tarik ulur Oh, no. Yawi dengan satu buah barrier yang begitu baik dari seorang Finn mencoba untuk menahan Yawi. Tapi kali ini Skylar tumbang menjadi target utama dari seorang Sanford. Albert harus mundur bersama dengan seorang Finn. Satu ditukarkan satu, memang sempat menyulik ke arah Sanji. Tapi satu buah Divine Judgment lagi-lagi masih menjadi PR untuk tim Arakihoshi. Ya, dan bahkan wild charge-nya pun dipakai untuk defensif, mau tidak mau. Sementara kan ini Lord yang terbuka seperti ini harus direlakan oleh teman-teman Anarchy sendiri. Melihat posisi dari Sanji juga yang sedang melakukan trapping ke arah Orange Buff. Ini bakal cukup bahaya. Informasi bisa diberikan dan hati-hati pencurian dari Orange Buff-nya. Ya, ini mau gak mau memang yang tadi harus ditahan juga karena Skylar memberi damage pertama buat bikin hosting tumbang. Jadi Skylar menjadi fokus ya untuk Eko. Begitu mereka dapetin Skylar, mereka langsung tabrak habis-habisan juga karena mereka tahu mereka punya power. Kalau hanya mengandalkan Clay kan paling apa? Ice Queen One, Glowing One. Ini dia damage-nya ini bukan damage yang burst bener, tapi memang bisa memberikan efek TC dan partikan TC. Ini adalah Barats. Dengan big guy dia, otomatis dia juga punya resilience. Iya, dia punya defensif yang kuat juga di area Benar. depannya. Jadi garda terdepan dari Eko dan kali ini Lordnya yang sudah mulai masuk ke area base turret dari Arkihoshi. Wildcard. Finn mencoba untuk menahan dengan satu buah Tarik. wildcard, tapi tarik. Winter Truncheon flicker mundur dari seorang Finn. Dan kali ini serangan Morpheus dibuka oleh seorang Benny Cutie. Mencoba untuk menahan Albert di area belakangnya. Sanford mengejar lagi-lagi ke arah seorang Skylar. Tapi Lordnya masih bisa ditahan, tapi ternyata Skylar tumbang. Terkena efek dari seorang Sanford, tapi ternyata Clay masih bisa mendapatkan threat tersebut. Oh, R7 R7. sama Persia pribadi, tapi terkena Petrify. Dari seorang Sanji, Sanji ditahan. Satu buah barrier yang akan menyelamatkan hidup seorang Sanji. Ternyata Sanji jadi terpick off. Tapi ternyata Albert tumbang begitu saja. Benny Cutie begitu bebas. Dan game pertama sepertinya tidak bisa ditahankah kali ini. Dari Arkihoshi masih memiliki nyawa, masih bisa melakukan defensif. Yawi satu buah Divine Judgment dan bahkan satu buah burst. Dan oh my god, dari RC benar-benar coba ditahan di area depannya. Clay mencoba untuk bertahan. Oh no. Dan bahkan Benny Cutie akan memberikan game pertama untuk tim Eko Filipin. Meskipun kita sudah melihat Halo. defensif yang begitu berat dibawakan oleh tim Indonesia. Wow, 1-0 Esho untuk Filipin. Eko sendiri. Dan Baru sebenarnya tuh, defensif yang tuh, dilakukan tuh. udah bagus Main banget pun. tadi. Namun ketika warnya menjadi lebih chaos lagi, Nah, target final. yang udah tumbang duluan Skylar, source damage utama dari RRQ yang tumbang pertama yang mengakibatkan akhirnya RRQ nggak bisa memukul mundur dan akhirnya harus merelakan Final. game pertama untuk Eko. Ini Benny Final. Cutie sih yang Final bebas over banget tadi. bracket. Dan aku bisa mention Skylar-nya. Skylar menjadi target utama buat tim Eko. Mereka tahu Eh, powernya eh, Skylar. eh, Benefitnya eh. bebas, Ya. bisa dapat poin kill banyak. Ketika dia tumbang, gak ada lagi source damage di depan. Kenapa udah pergi ke LK utama itu? Dan sebenarnya gini, mungkin physical damage Eh, masih panah, ada dari R7. Namun sayangnya R7 bukan tipe yang sakit bisa ngasih DPS terus-terusan karena kalau